Nyari TWS 1 jutaan tapi punya kualitas sama fitur kayak 3 jutaan yang premium. Nih, Edifier Neodots. Langsung aja kita cek fitur, spek, dan paket penjualannya. Ada lagi nih TWS baru dari Edifier setelah sukses dengan beberapa varian seperti Neobuds Pro 2, W260. Nih, mereka ngeluarin lagi TWS budget 1 jutaan yang menurut gua termasuk TWS premium karena disematkan fitur-fitur penting dan premium dari TWS-TWS yang terkenal. Sudah ada ANC-nya udah pasti, Active Noise Cancelling, bahkan sampai minus 48 dB. Sudah ada sertifikat wireless high res. Dan yang menarik nih, drivernya pakai BA sama dynamic driver yang ukurannya 10 mm. Daya tahan baterai total bisa sampai 56 jam. Sudah ada fast charging. Kita ngecas 15 menit doang bisa sampai dapat waktu playback sampai 5 jam. Mikrofonnya sudah pakai 3 mic di masing-masing buds-nya dan sudah ada AI algoritma untuk sound quality-nya. Sudah support multi-point connection, jadi bisa connect langsung 2 device. Sudah ada low latency di gaming modenya sampai 80 millisecond. Ada customized EQ ya dari aplikasi Edifier Connect. Ya ini udah support Edifier Connect ya. Support codec LDAC. Nah, ini juga sudah support wireless charging loh. Bluetooth-nya sudah pakai Bluetooth 5.4. Sudah IP rating IP55. Jadi sudah tahan percikan air sama debu. Support Google Fast Pairing dan yang menarik, Edifier Indonesia itu ngasih garansi sampai 18 bulan. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Music Lover ini fiturnya lengkap banget sih untuk TWS kisaran 1 juta dan kualitasnya juga premium semua. Karena itu gue kasih poin 8,5. Sekarang kita bahas desain dan build quality-nya. Untuk pilihan warnanya ini ada 2 macam, ada black dan sand white. Kita mulai dari case-nya. Case-nya menurut gue ini masih cukup compact kok. Masih bisa digenggam seperti ini. Kemudian kalau kita berdiriin itu orientasinya vertikal. Desainnya cukup simple, jadi nggak banyak macam-macam. Polosan tapi terkesan modern. Bahannya dari plastik ABS dan kalau kita rasain, kita pegang nih, ini kerasa solid dan kerasa bahannya itu yang bagus loh. Untuk finishingnya itu warna doff dan kerasa rapi banget. Di bagian atas ada logo Edifier warna silver. Di bagian depan ada indikator lampu. Di bagian belakang ada USB-C charging dan ada tulisan Edifier. Bagian samping kanan ada tombol reset atau pairingnya. Ini agak tersembunyi sih menurut gua. Nah, untuk cara buka case-nya seperti ini. Di bagian dalamnya itu ada sepasang buds-nya. Di bagian tutupnya, di bagian dalam itu ada informasi tentang kelistrikannya. Untuk buds-nya sendiri ini agak unik Music Lover. Ini beda sama semua TWS Edifier sebelumnya. Jadi TWS Edifier kan ada yang punya tangkai tuh, tapi ada yang juga bentuk snail atau keong. Nah, kalau yang ini, yang Neodots ini kayaknya di antara keduanya itu. Jadi antara yang snail, yang keong sama yang ada tangkainya. Ada 2 bagian besar di TWS ini, di bagian faceplate-nya dan bagian shell-nya. Kalau di bagian faceplate ada logo Edifier dan ada mikrofonnya. Nah, yang unik gini nih, biasanya TWS-TWS yang lain bagian faceplate-nya ini untuk navigasi. Nah, untuk Edifier ini beda, bukan. Jadi navigasinya itu di bagian samping faceplate-nya dengan cara dipinch atau dicupit seperti ini. Nah, untuk faceplate-nya sendiri finishingnya rapi banget, warna glossy. Di bagian sebelah dalam faceplate-nya ada marking buat left atau right. Untuk bagian shell-nya sendiri itu bentuknya agak gede dan agak bulat dan ada sensornya. Ini sensor untuk wearing sensor ya. Kemudian ada vent-nya. Terus ada juga metal, ini buat charging-nya. Finishingnya sama seperti faceplate-nya, finishing glossy, rapih. Di bagian nozzle-nya itu bentuk yang pendek dengan bore gede. Kemudian filternya itu pakai mesh warna hitam. Untuk ear tips dari bahan silikon, bornya yang sedang bukan yang gede ya, nozzle-nya pendek, dan kalau kita pencet atau kita pegang ini kerasa lembut. Sebenarnya kalau gue lihat ya, buds-nya ini kerasa agak bulky, tapi desainnya ini gue suka sih. Ini unik dan fresh, beda dengan desain TWS Edifier sebelumnya. Karena itu gue cukup suka loh sama desain, terutama build-nya yang oke banget. Karena itu gue kasih poin 8 untuk desain dan terutama build quality-nya. Sekarang kita bahas koneksinya, yaitu pairing dan latensinya. Karena sudah pakai Bluetooth 5.4, jadi yang gue rasakan, pairing awal sangat mudah dan juga cepat untuk connect-nya. Terus kalau gue ganti ke device lain, itu gampang banget dan cepat. TWS ini juga sudah support multi-device connection. Jadi bisa langsung connect dengan 2 device yang berbeda secara bersamaan. Misalnya nih, di laptop kita dan HP kita. Jadi kalau kita dengerin lagu di laptop, tapi tiba-tiba di HP kita itu ada telepon yang bunyi. Kita bisa langsung angkat dari TWS-nya, langsung bisa connect ke HP kita. Sedangkan untuk latensinya, aman banget Music Lover. Nggak kerasa sama sekali. Tanpa gaming modenya di on, ini udah kerasa cepat. Dan kerasa nyambung banget antara suara dan gambarnya. Apalagi kalau Music Lover nyalain gaming modenya. Jadi gaming modenya jadi on gitu ya.
Itu benar-benar kerasa sinkron antara suara dan gambarnya. Hampir nggak ada delay dan kerasa kayak gesit gitu. Gue udah cobain dengan main game ringan ataupun game berat seperti kayak PUBG, Mobile Legend. Semuanya bagus, nggak kerasa ada delay, aman banget. Karena itu untuk koneksinya gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain fittingnya. Music Lover, buds-nya ini kelihatan agak bulky ya, agak gede. Tapi ternyata jangan salah, pas gue pakai ternyata fittingnya gampang dan nyaman banget. Terus kalau gue pakai lama, tetap enak loh. Nggak kerasa kalau kita pakai TWS yang mungkin agak gede. Terus terang gue sebenarnya agak surprise nih sama fittingnya. Di kuping gue juga kerasa snug dan stabil. Karena itu gue kasih poin 8 untuk fittingnya. Sekarang kita cobain kualitas mic-nya. Music Lover bisa dengerin sampel suaranya seperti ini, tapi pastikan pakai headphone ya, supaya jelas dengerin suaranya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier Neo Dots. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier Neo Dots. Ini kan bentuknya bukan yang ada tangkainya, tapi juga bukan bentuk snail. Jadi diantaranya ya, biasanya kan kalau yang ada tangkainya punya kualitas mic yang memang lebih baik. Tapi yang ini walaupun bukan yang pakai tangkai, tapi gue rasa ini kualitasnya oke juga loh. Mirip-mirip sama yang ada tangkainya. Nih, powernya bagus ya, Music Lover bisa dengerin. Kerasa gede suaranya, tapi nggak cuman gede aja. Gue ngerasa ini suaranya jelas, detail, dan cukup natural suaranya. Terus koneksinya juga stabil. ENC atau noise reduction-nya juga bagus. Suara luar bisa diredus. Jadi suara pas kita teleponan nih, kita pakai nih, itu kedengaran jadi clear dan bersih. Gue selalu suka dengan kualitas mic dari Edifier, dan mereka selalu memang agak serius juga dengan kualitas mic-nya. Termasuk yang Neo Dots ini. Gue kasih poin 8 untuk kualitas mic-nya. Sekarang kita bahas sound quality-nya ya. Nah, untuk review ini gue pakai mode yang ANC-nya dinyalain dengan yang high, sound effect-nya yang default. Yang defaultnya itu yang heavy bass ya, bukan yang klasik. Jadi memang pas pertama kali kita buka itu langsung ke heavy bass. Game modenya ini go off, kemudian HD audio codec-nya sampling rate-nya pakai yang 96 kHz. Jadi LDAC-nya nyala nih. Multi point connection-nya go off. Jadi Music Lover bisa lihat logo high-res audionya di aplikasinya itu nyala atau terang. Jadi berarti fungsi LDAC-nya berjalan. Gue akan share pengalaman gue untuk dengerin musik, nonton film, sama main game menggunakan TWS ini. Terus gue juga akan share pengalaman gue nyobain ANC-nya, Active Noise Cancelling-nya, sama Ambience modenya. Nah, tuning suaranya Music Lover aman banget. Ini kalau kata anak-anak audio portable nih, anak-anak komunitas, ini tuningan meta. Jadi yang pasti semua orang suka, pasti aman banget, dan pasti bisa dinikmati dan diterima oleh semua orang. Bassnya tebel, deep, berbody, impact-nya punchy. Gue ngerasa ini kerasa cukup gesit dan cepat loh. Untuk mid-nya ya karena ini V-shape ya, tuningan meta gitu ya. Jadi memang agak mundur, tapi tenang aja, vokalnya tetap jelas, tetap clear dan cukup stand out loh. Ya mungkin karena pakai driver ini kali ya, ada balance armaturnya. Jadi memang jadi stand out gitu untuk vokalnya. Sedangkan untuk treble-nya ini kerasa extend, kerasa apa? Open, airy. Tapi yang gue juga suka, walaupun gitu tidak kerasa pedas, masih cukup smooth kok. Buat tuningnya ini akan masuk ke semua genre lagu, alias ini gue bisa bilang ini all rounder. Untuk teknis suaranya, di kelas TWS 1 jutaan gue bisa bilang ini teknisnya istimewa. Detailnya dapat ya, mikro detail kedengaran sangat jelas ya, bisa dipresentasikan dengan bagus banget. Clarity-nya oke, clear, bening, terus resolusi bagus. Tekstur suaranya semua kedengaran dengan jelas. Bisa kegambar dengan detail gitu. Soundstage-nya Music Lover istimewa. Semuanya sesuai, semuanya presisi. Arah suara, pinpoint suara jelas banget. Nah, untuk 3D imaging ini oke banget. Kerasa lega, wide-nya dapat. Antara kiri dan kanan itu kerasa ada jaraknya, lebar. Depth-nya juga kerasa. Depan belakangnya, layering-layeringnya, batas-batas antar instrumen itu kedengeran dengan jelas. Kita bahkan bisa bedakan tuh, misalnya di depan ada penyanyi, terus di belakangnya ada pemain gitar, terus belakangnya lagi ada pemain drum, itu bisa kerasa ada jaraknya. Separasi instrumen, oke, nggak ada yang numpuk, semuanya kepisah-pisah. Karakter masing-masing instrumen kedengeran. Jadi kalau biola ya benar-benar suara biola, dan kita bisa bedakan biola sama violanya, atau violin sama violanya, atau sama celonya, itu benar-benar kerasa. Transient, cukup presisi, cukup gesit, ya, gue masih cukup suka, ya. Dan mic range juga oke, suara kecilnya
masih kedengaran dengan jelas, nggak ada frekuensi yang hilang. Terus kalau suara keras tetap kekontrol. Noise floor-nya kecil banget, hampir nggak kerasa kedengeran. Ya aman banget. Jadi ini termasuk black background. Dan yang gue suka, setiap modenya itu mirip suaranya Music Lover, nggak terlalu banyak perbedaan antara ANC on, ANC off, ambience modenya dinyalain, bahkan sampai gaming modenya itu mirip. Biasanya kan kalau gaming mode suka ada perubahan suara, ini bahkan sampai gaming modenya juga masih suaranya mirip, karakternya masih agak sama gitu. Nah, untuk kualitas active noise cancellingnya, buat gua ngerasa ini salah satu TWS dengan ANC terbaik di kelasnya. Untuk kelas 1 jutaan, rasanya ini oke banget, kedap banget. Dan yang gue suka cukup natural, kadang-kadang terlalu kedap sampai kita jadi kerasa kayak tertutup gitu. Tapi ini enggak terlalu. Jadi walaupun dia kedap, tapi masih enak gitu dengernya. Nah, terus yang gue juga suka ini bagian ambience modenya. Biasanya ambience mode kan walaupun kita udah pakai yang maksimum, suaranya masih tetap agak kurang natural. Ambience mode yang paling bagus yang gue pernah dengar itu gue waktu dengerin Samsung Buds 3 Pro. Nah itu bagus banget. Nah ini untuk kelas 1 jutaan, ambience modenya itu natural banget. Jadi kayak beneran asli aja, kayak gak pakai apa-apa. Untuk kelasnya ini oke banget, gue suka. Pengalaman gue untuk main game dengan TWS ini, main game kayak MOBA gitu ya, Mobile Legend. Biasanya kan problem utama kalau kita main game, apalagi di MOBA, itu kalau udah war gede, itu kan hampir semua karakter itu ngeluarin skill, ulti, belum lagi kalau ada minion, itu kan jadi rame banget. Nah, tapi kalau pakai ini karena separasinya bagus, itu tetap kedengaran, tapi bisa kita bayangkan gitu. Oh ini bunyi si ini bunyi misalnya si Sun, ini bunyi si Nana, kedengaran jelas semuanya. Terus kalau game kayak PUBG yang FPS, ini juga oke. Karena soundstage-nya bagus, 3D imaging-nya luas, jadinya langkah kaki, suara tembakan, suara ledakan, itu semua jelas arahnya. Jaraknya tuh kayak kita bisa bayangkan gitu, jarak sejauh mana gitu. Jadi enak banget kalau kita mau, di sebelah sana ini kayaknya deket nih dari kita, itu kedengeran banget kalau deketnya. Jauhnya juga kedengeran jauh. Jadi perkiraan jaraknya itu dapat banget. Nah, untuk nonton film aman semuanya. Drama, komedi, musikal, action dapat, nggak ada masalah, semuanya oke. Karena itu gua kasih poin untuk kualitas suaranya ya, 8,5. Pendapat akhir gua mengenai TWS Edifier Neodots ini. TWS ini memang harganya kisaran 1 juta, tapi menurut gua fitur-fiturnya ini bisa kita bandingkan sama TWS premium yang harganya 3 juta ke atas. Fitur-fiturnya ada. Kadang-kadang kan fitur-fiturnya sekedar ada aja, tapi kualitas fiturnya itu tidak istimewa, tidak sampai ke yang premium gitu. Nah ini dapat loh, bukan cuma ada fiturnya aja, tapi kualitas fiturnya oke. Desain sama build-nya oke, bagus. Kualitas mic-nya bagus. Dan yang utama tentu saja sound quality-nya yang gue bisa bilang juga ini termasuk bagus. Biasanya untuk fitur-fitur dan kualitas seperti ini kita kan mesti ngerogoh kocek yang tadi gue bilang, bisa sampai 3 jutaan, tapi kita bisa dapat ini dengan harga 1 jutaan. Jadi menurut gua TWS ini price to performance-nya oke banget. Ya tapi kan itu pendapat gua. Bagusnya Music Lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!